nama saya Safira Naila Sita. Jadi kita di sini akan menjelaskan mengenai sistem peredaran darah. Enjoy watching. Apakah kalian sudah tahu sistem peredaran darah dibagi menjadi berapa? Sistem peredaran darah dibagi menjadi dua, yaitu sistem peredaran darah kecil dan sistem peredaran darah besar. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai sistem peredaran darah kecil. Sistem peredaran darah kecil, darah mengalir dari bilik kanan jantung menuju ke paru-paru melalui arteri pulmonalis. Di dalam paru-paru terjadi pertukaran darah yang banyak mengandung karbon dioksida dengan darah yang mengandung oksigen. Kemudian, darah yang banyak mengandung oksigen akan mengalir melalui vena pulmonalis menuju ke serambi kiri jantung. Yang kedua, sistem peredaran darah besar yang akan dijelaskan oleh teman saya. Saya ingin melanjutkan penjelasan dari teman saya mengenai sistem peredaran darah besar. Darah yang banyak mengandung oksigen akan mengalir dari bilik kiri jantung menuju ke seluruh tubuh, arteri besar atau aorta. Setelah digunakan oleh seluruh tubuhnya, darah akan banyak mengandung karbon dioksida dan kemudian darah ini akan kembali ke jantung melalui vena ke serambi kanan. Nah, mari kita bahas satu persatu mengenai organ-organ dalam sistem peredaran darah beserta fungsinya. Organ yang pertama adalah jantung. Jantung adalah organ manusia yang berfungsi memompa darah dan berelaksasi sehingga jantung dapat memompa darah dengan cara berkontraksi dan berelaksasi sehingga jantung ini mengembang dan menipis. Jantung terletak di rongga dada bagian kiri besar. Jantung kira-kira sekepal tangan orang yang memilikinya. Jantung terdiri dari otot-otot yang kuat untuk memompa yang dinamakan miokardian. Jantung terdiri dari 4 ruangan. Yang pertama adalah serambi kanan, yang kedua adalah serambi kiri, yang ketiga bilik kanan, yang keempat bilik kiri. Antara bagian jantung kanan dan kiri terdapat yang disebut dengan katup jantung, berfungsi mencegah tidak bercampurnya darah yang banyak mengandung oksigen dengan darah yang banyak karbon dioksida. Otot-otot bilik kiri lebih tebal dibanding dengan otot-otot penyusun serambi jantung. Hal ini dikarenakan kerja bilik lebih kuat, yaitu memompa darah ke seluruh tubuh. Organ yang kedua adalah pembuluh darah. Pembuluh darah adalah tempat mengalirnya darah dari jantung ke seluruh tubuh dan dari seluruh tubuh kembali ke jantung. Pembuluh darah terdiri dari 2 macam, yaitu pembuluh darah nadi dan pembuluh darah balik. Pembuluh darah nadi disebut pembuluh darah arteri dan pembuluh darah balik disebut pembuluh vena. Pembuluh nadi membawa darah yang kaya akan oksigen keluar dari jantung menuju ke seluruh tubuh. Sedangkan pembuluh darah vena membawa darah yang kaya akan karbon dioksida kembali ke jantung. Pembuluh darah nadi dan vena bercabang-cabang hingga panjang. Cabang paling halus disebut pembuluh kapiler. Dalam pembuluh kapiler terjadi pertukaran antara darah yang banyak mengandung oksigen dengan darah yang banyak mengandung karbon dioksida. Dihubungkan seluruh pembuluh darah yang ada dalam tubuh kita sekitar panjangnya 160 km. Dan yang ketiga adalah paru-paru. Paru-paru memiliki peranan penting dalam sistem peredaran darah. Paru-paru berfungsi sebagai penyuplai oksigen. 3 organ tadi yang tidak kalah penting dalam sistem peredaran darah yaitu darah itu sendiri. Darah berfungsi sebagai pengangkut sari makanan dan oksigen. Yang kedua, menjaga agar suhu tubuh tetap stabil. Dan yang ketiga adalah mengedarkan air. Yang keempat,